Hello bright people, welcome back di my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan terima kasih sudah mengklik video ini dan memberikan komen. Oke bright people, kali ini kita akan bahas sebuah kasus juga ya yang belum terpecahkan, yaitu Annelies Michel. Annelies Michel ini sebagian teman-teman mungkin sudah tahu ya. Dia juga sempat dibuatkan filmnya pada tahun 2003 atau 2005 tentang Exorcism Emily Rose. Jadi itu diambil dari kisah Annelies Michel ini. Jadi teman-teman bagi yang percaya kerasukan atau tidak, di sini nanti kita buat dan bisa melihat bagaimana sih kejadian yang sebenarnya, dan juga kita bisa melihat dari sisi ilmiah dan dari sisi mistisnya sendiri. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa-apa saja. Siapa Annelies Michel ini? Annelies Michel ini lahir pada tanggal 21 September 1952. Dia orangnya beriman dan juga bertakwa pada agamanya. Dan juga dia ini orangnya periang. Mulai gejala sakitnya dari Annelies Michel ini pada tahun 1968. Nah, dia terdapat pada saat itu pingsan ya, dan setelah pingsan dia seperti yang Annelies katakan kepada orang tuanya, dadanya seperti ditekan di dalam kasur, jadi seperti ditekan yang tidak bisa bangun, seperti itu ya gejala awalnya. Nah pada tahun 1969 diperiksa lagi nih oleh dokter keluarganya, punya dokter keluarga ya pada saat itu, dan dicek lagi, dan juga sempat dibawa alat untuk seperti CT scan ya mungkin sekarang ya. Jadi diperiksa pada kepalanya, bagian-bagian tubuhnya, dan ditemukan itu tidak ada apa-apa pada tahun 1969 itu. Pada tahun 1968 sampai 1972 dia mengalami 4 kali pingsan dengan gejala yang sama seperti tertekan yang dibilangnya pada awal pingsan tersebut ya teman-teman. Itulah awal dari Annelies Michel ini mulai sakit. Dan pada tahun 1973 awal gejala ini mulai kelihatan ya teman-teman. Pada saat itu dia di rumah sedang menatap patung Bunda Maria, dan dia juga mengatakan kepada ibunya bahwa iblis akan membawanya ke neraka pada tahun 1973. Dan dia melihat patung Bunda Maria itu dia seperti kaku. Dan juga dia mengatakan setelah 1973 itu pada tahun yang sama juga dipanggil lagi keluarganya dokter ya untuk memeriksa, dan seperti hal yang sama tidak ada terdeteksi lagi pada 1973 itu. Dan juga sempat Annelies Michel ini cerita kepada dokternya. Nah dia bilang seperti ini bahwa dia melihat sosok iblis ya teman-teman di dalam waktu dia pingsan tersebut, dan sosok iblis itu bisa dia gambarkan. Itu digambarkan, dan kepada dokter itu diberitahukan juga kepada orang tuanya pada saat itu 1973. Lanjut lagi, dan pada tahun itu juga orang tuanya sering mencium seperti bau kotoran yang terbakar di dekat rumah mereka itu, padahal tidak ada yang membakar ya Tuhan. Jadi kejanggalan ini mulai terjadi pada tahun 1973. Nah, jadi diperiksa lagi nih si Annelies Michel ini, diperiksa lagi, dan ternyata dia terkena semacam epilepsi ya, seperti itu ya, namun diberikan obat yang agak sedikit keras. Dan pada saat itu juga orang tuanya mendatangi pejabat rohani setempat, dan pada tahun 1973 itu mengalami kejanggalan lagi. Annelies Michel ini bisa ya melempar adik-adiknya seperti itu. Pada saat kesurupan itu dia melemparkan adik-adiknya seperti melempar boneka saja, seperti itu ya teman-teman. Nah, padahal keadaannya pada saat itu sudah mulai menurun ya, sakit, dan dia sudah kurus ya teman-teman. Pada saat itu dia melempar adiknya dengan seperti melempar boneka, dan juga ya bisa memecahkan apel dengan tangannya. Jadi merumukkan apel itu dengan tangannya. Jadi mudah sekali untuk dia. Yang itulah kejanggalan yang aneh teman-teman. Seorang perempuan yang pada saat itu umurnya sekitar 20 tahun itu bisa memecahkan apel,
memecahkan apel dengan tangannya, roboh itu teman-teman. Nah itulah kejanggalan terjadi. Akhirnya ada seorang pendeta yang datang tersebut dan memastikan namanya Rodwig. Jadi Rodwig ini pendeta yang melihatnya itu, dan dia memastikan bahwa Amelis ini sedang dirasuki roh yang sangat jahat. Namun pada saat itu keluarganya meminta langsung kepada pendeta Rodwig ini supaya untuk melakukan pengusiran. Nah, pada saat itu pendeta Rodwig ini tidak mau melakukannya. Mungkin karena dengan kondisi yang ada sekarang ya, mungkin dia melihat kondisi Annelies Michel ini juga lemah, mungkin seperti itu ya. Dan pada akhirnya orang tuanya mencari ya uskup setempat untuk bisa melakukan pengusiran roh itu. Dan jadi ada dua, yaitu uskup Arnord dan uskup Alt. Jadi mereka ini bisa melakukan pengusiran roh kepada Michel ini, dan yaitu tepatnya 1975 dilakukanlah pengusiran pertama. Nah, dilakukan pengusiran pertama yang juga ada rekaman videonya. Jadi mereka berkomunikasi dengan Annelies Michel ini, yang ada di dalamnya itu mereka mendengarkan. Nah ini dia rekamannya teman-teman. Dilakukannya pengusiran ini selama 10 bulan ya teman-teman. Jadi 69 kali sesi. Satu sesi itu 4 jam, bayangkan lah. Dan pada saat itu kondisi Annelies Michel ini sudah lemah. Nah, dan saat pengusiran itu sempat juga ditanyakan siapa yang ada di dalam tubuh Michel ini. Jadi itu ada 6 iblis yang ada, termasuk Judas. Nah teman-teman bisa dengar ya. Nah, salah satunya yaitu Plasman. Plasman ini yaitu seorang pendeta yang diusir ya karena tindakannya yang di luar dari aturan kependetaan tersebut. Nah, Plasman ini sebenarnya udah cerita yang lama. Bagaimana mungkin si Michel ini tahu cerita dari Plasman tersebut, padahal dia baru umur 21 tahun dan tidak pernah mendengar cerita hal tersebut. Dia tahu cerita seorang pendeta yang merasukinya ini ya teman-teman, pada zaman dulu. Di dalam sesi pengusiran itu si Annelies Michel ini tidak makan ya, tidak mau makan dia karena dia tidak disuruh oleh orang yang dirasukinya, seperti itu ya dibilangnya. Dan juga bahwa dia juga tidak mau minum obat yang diberikan dokter itu karena dia tidak bisa melawan roh-roh yang ada di dalamnya. Kalau meminum obat seperti itu dia lemah. Nah, jadi seperti itu ceritanya kenapa dia tidak minum obat seperti itu. Dan akhirnya jadi wajah si Annelies Michel ini sudah cekung, dan juga berat badannya itu turun antara sekitar 39 kg pada saat itu. Nah pada akhirnya 1976 si Annelies Michel ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, jadi dia dinyatakan meninggal dunia ini atas penyakit ya teman-teman. Deritanya yaitu dehidrasi dan juga badannya lemah karena tidak makan itu. Nah, jadi akhirnya ini menyangkut juga ke dalam hukum. Mereka dituduh, orang yang melakukan pengusiran ini akhirnya ditangkap ya teman-teman karena melakukan secara ilegal seperti itu ya. Namun banyak juga yang percaya dan banyak juga yang tidak percaya. Nah ini jadi poinnya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman cerita tentang kerasukan ini? Ini memang sudah terkenal. Bagaimana kerasukan ini? Jadi ini sesuatu yang sudah terkenal ya, pada tahun 1952-1976 tersebut dan sampai difilmkan ya. Jadi Exorcism de Emily Rose ini memang kejadian yang diambil nyata dari Annelies Michel ini ya teman-teman ya. Nah jadi itulah mengapa dahsyatnya kekuatan iblis itu tidak bisa dihilangkan ya teman-teman. Dan motifnya pun saya tidak tahu kenapa iblis ini memilih Annelies Michel ini, itu anehnya. Dan juga setelah selesai ini saya memberikan pertanyaan teman-teman. Jadi di dalam ilmiah itu ada beberapa karena dia memang
penyakit epilepsi tadi, terus juga karena memang dehidrasi. Nah, di dalam gejala mistisnya ini dia bisa menjelaskan, ya tidak bisa kita jelaskan di ilmiah ya, dia bisa menjelaskan sejarah Valentin Tasman tadi, yang sedangkan itu sudah dahulu kala, sudah lama yang diusir di gereja. Dan juga dia bisa melempar adiknya. Pada saat itu memang tubuhnya kurus, dia bisa melempar adiknya dengan satu tangan saja seperti boneka, dan dia bisa meremukan apel ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman percaya dengan hal-hal kerasukan tersebut? Atau memang teman-teman pernah mengalaminya? Bagaimana keadaan saat itu? Cuman yang saya tahu sampai sekarang masih belum ada ya yang menyebabkan meninggal dunia ya teman-teman, kerasukan itu yang saya tahu. Apakah ada ya? Bagi teman-teman yang pernah mendengar, silahkan komen di bawah dan kita akan bahas ya teman-teman. Dan itulah ya cerita mengerikan juga ya dari Anneliese Michel ini. Saya juga bingung, seandainya kita punya keluarga seperti itu, saya tidak bisa juga menjelaskan dengan hal-hal yang aneh. Namun mungkin teman-teman ada beberapa yang pernah mengalami kerasukan ini. Jadi kerasukan ini hal-hal yang tidak bisa kita percaya jadi percaya, seperti sejarah-sejarah ya teman-teman. Nah, seperti dia tidak bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Jawa seperti itu ya kan teman-teman, atau hanya settingan atau hanya pemikiran dia saja. Mungkin itu saja teman-teman, silahkan komen di bawah bagi teman-teman yang masih merasa janggal. Saya Tim Pahaya Kriwut, terima kasih sudah mengklik video ini, memberikan like, subscribe dan channel ini. See you in the next video.